Selamat datang kembali di channel Fitrianiate. Mari kita bersama belajar akuntansi. Mari kita bersama meraih masa depan yang gemilang. Tapi sebelum kita memulai materi, jangan lupa ya subscribe channel ini, kemudian klik tombol like-nya dan komen juga untuk kritik dan sarannya. Salam kenal semuanya, salam semangat. Bertemu kembali di channel Fitrianiate. Mari kita belajar akuntansi di segmen aplikasi pengolah angka. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini ya. Ditunggu juga komen, like, dan share-nya. Materi kita kali ini adalah pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Mari kita simak bersama ya. Semangat belajar. Komputer terdiri dari dua komponen, yaitu perangkat keras yang biasa disebut dengan hardware dan perangkat lunak yang biasa disebut dengan software. Perangkat keras merupakan perangkat pada komputer yang berbentuk fisik, artinya dapat disentuh dan dapat dilihat, dan berfungsi dengan baik dikarenakan adanya software yang menjalankannya. Perangkat keras sendiri terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, ada yang disebut dengan input device, yaitu perangkat komputer yang memiliki fungsi sebagai input atau masukan, baik itu perintah maupun koneksi ke dalam sistem komputer. Yang kedua adalah process device, yaitu perangkat komputer yang berhubungan dengan fungsi pemrosesan data pada komputer. Yang ketiga adalah output device, yaitu perangkat komputer yang memberikan output atau keluaran, baik berupa tampilan visual, suara, maupun tampilan cetak. Dan yang terakhir adalah storage device, yaitu perangkat komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan untuk menyimpan data-data pada komputer. Beberapa contoh dari bagian input device diantaranya, yang pertama ada keyboard yang berfungsi untuk mengetik huruf dan angka serta perintah pada komputer. Yang kedua, mouse, yaitu perangkat yang memiliki fungsi untuk menjalankan perintah klik kiri ataupun kanan serta menggerakkan pointer. Yang ketiga ada touchpad yang berfungsi layaknya mouse, yaitu mengganti mouse dan biasa digunakan pada laptop. Beberapa contoh bagian dari proses device diantaranya, yang pertama CPU atau prosesor, yang merupakan bagian terpenting yang akan menjalankan sistem komputer. Yang kedua, ada memori atau RAM, yang merupakan tempat menyimpan proses kinerja komputer untuk sementara yang berpengaruh kepada kecepatan komputer. Selanjutnya, ada motherboard, yang berfungsi untuk perangkat yang menghubungkan perangkat keras komputer satu sama lain. Yang keempat ada power supply, merupakan penghantar arus listrik sebagai pengontrol besarnya voltage yang masuk ke komputer. Yang kelima ada casing unit, yaitu tempat di mana semua perangkat disatukan. Dan yang terakhir ada VGA, yang memberikan tampilan berkualitas pada layar komputer. Sementara itu, bagian dari output device contohnya terdiri dari monitor yang menampilkan proses komputer dalam bentuk visual ataupun gambar. Yang kedua, speaker yang fungsinya mengeluarkan suara dari komputer. Dan yang ketiga adalah printer, yaitu untuk mencetak dengan menggunakan media kertas. Beberapa contoh dari storage device diantaranya, yang pertama adalah hard disk,
merupakan perangkat penyimpanan utama pada komputer, seperti local disk C maupun local disk D. Yang kedua, floppy disk merupakan penyimpanan luar pertama atau lebih dikenal dengan disket. Selanjutnya ada CD atau DVD, yaitu penyimpanan eksternal berbentuk piringan untuk menyimpan data. Dan yang terakhir adalah flash disk, merupakan perangkat penyimpanan eksternal yang saat ini paling sering digunakan. Nah, sementara itu, perangkat lunak komputer merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak komputer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah sistem operasi, memiliki fungsi mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan CPU agar segala yang diperintahkan pemakai dapat dikerjakan oleh CPU, serta merupakan tempat atau platform untuk menjalankan suatu software aplikasi. Yang kedua adalah bahasa pemrograman, merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program itu sendiri. Dan yang ketiga adalah program aplikasi, merupakan software yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya dan banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Sistem operasi contohnya adalah Microsoft, Linux, maupun Apple. Dan contoh dari bahasa pemrograman adalah Visual Basic, HTML, ataupun Java. Contoh dari program aplikasi misalnya Microsoft Excel, Winamp, kalkulator. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapatkah kalian menyebutkan contoh lain dari 1. Sistem operasi, 2. Bahasa pemrograman, 3. Program aplikasi. Demikianlah materi yang kita pelajari kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Terima kasih dan salam semangat semuanya.